Kalau Pak Bedi seperti apa optimismenya? Ya optimis tapi dengan catatannya. Oke. Catatan kritisnya menurut saya justru yang paling harus hati-hati adalah ketika kedaulatan rakyat itu dibeli dengan kedaulatan uang. Karena kita melihat bahwa kemiskinan, kebodohan, dan masyarakat kita itu kan memang hidup dalam himpitan kesulitan ekonomi yang berat. Sehingga kalau KPU dan Bawaslu tidak secara optimal membuat pendidikan politik pada rakyat, ya maka akan terulang siapa yang punya finansial, kedekatan dengan kekuasaan, maka dialah yang akhirnya terpilih meskipun dia tidak punya rekam jejak yang baik. Meskipun dia tidak punya kemampuan manajerial, meskipun dia tidak punya kedekatan dengan rakyat. Sehingga jangan sampai pilkada itu kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak punya kemampuan. Lah Plato sudah mengingatkan sebenarnya. Jadi ketika rakyat tidak terdidik menurut Plato, rakyat itu bisa memilih nakoda yang salah. Karena apa? Akhirnya rakyat yang kebanyakan memilih orang itu yang populer. Tapi bukan memilih orang karena memiliki pengetahuan. Lah jangan ini terulang kembali. Lah caranya apa? Harus ada kekuatan dari masyarakat sipil, kekuatan dari media massa, kekuatan dari publik yang terus-terus mengingatkan rakyat tentang pendidikan politik dan konsekuensinya. Kalau dia salah pemimpin selama 5 tahun, maka penderitaan pada masyarakat akan semakin berat. Maka disitulah akhirnya kesadaran masyarakat harusnya lebih menjadi concern kita. Tetapi kalau ini tidak digerakkan, kekuatan masyarakat sipil dan kesadaran ini tidak menjadi common sense kita bersama, ya kita akan terpuruk. Sehingga kita akan salah memilih pemimpin yang bukan untuk kepentingan pelayan rakyat, tapi kepada daulat pada kepentingan siapa pemberi modal itu. Oke, tanggung jawab untuk menyadarkan kesadaran pemilih ataupun meningkatkan awareness dari pemilih itu sebetulnya dari siapa? Ya harusnya tanggung jawab negara, pemerintah. Karena tugas pemerintah itu kan harusnya dan partai politik itu menyelenggarakan suatu pemilu itu kan perlu adanya pendidikan pada masyarakat. Nah, problem kita lebih banyak demokrasi kita ini dikapitalisasi. Dengan cara apa? Yaitu kultur yang saya sebut kultur jalan pintas ini. Dan kultur jalan pintas ini yang sangat berbahaya karena tidak memberi pendidikan masyarakat tentang daulat pada suara, tetapi lebih pragmatisme. Entah itu bentuknya bantuan sosial, entah itu bentuk iming-iming, entah itu bentuknya nanti bagaimana orang diberi gula-gula, tetapi tidak memberikan kesadaran kedaulatan rakyat untuk menentukan pemilih itu berdasarkan apa? Berdasarkan rekam jejaknya, kemampuannya, apakah dia mampu menjalankan program atau tidak realistis. Tetapi yang terjadi adalah pemimpin yang lahir nanti instan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.